אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. Nah, Hosea. Nah, Lehoshea dan Yehoshua itu satu akar kata, Yod, Sin, Ain. Kalau misalkan ini diartikan Adonai menyelamatkan, berarti ini juga dengan aturan yang sama karena akar katanya sama, Yod, Sin, Ain. Loh, iya, kalimat terakhir bin nun nggak gini loh. Di situ nggak ada Yeho yang artinya semoga Tuhan menyelamatkan. Coba kalian baca. Lah ini holamale Yeho. Sabar. Ini holamale. Bisa. Loh, Yehoshua. Dia nggak tahu nih ikut. Sabar. Yehoshua kenapa? Karena Ya, asal katanya kan Hosea. ganti-gantian. Sabar. Namanya kan Hosea, ada Iya. O-nya. Om Billy ini bukan Om Billy. Ganti-gantian lah. Ini siswa ini kayak Anak bocil ini konyol, sini. belum suka gigi. Tadi ada narasi ketika jadi narasinya gini, ketika Bapak mengatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Nah, kalau memang Yesus itu Allah, ya pasti kalau memang Yesus itu Allah, gini. Harusnya Yesus itu berkata terima kasih Bapak karena Engkau telah memilih aku, gitu. Kalau memang itu kalau memang dia itu terpisah ya atau gimana ya, pokoknya gitu, seharusnya begitu, gitu. Gimana itu? Ya, gini. Jadi kita harus pahami bahwa, aduh, saya dipanggil juga ini. Tunggu. Dipanggil kemana? Ya, lanjut ya, sorry, dipanggil tadi. Ini, jadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling mendiami. Tapi bukan berarti satu pribadi. Saling mendiami, tapi bukan berarti satu pribadi. Nah, ketika ada suara dari sorga, otomatis kan ada satu pribadi dari sorga yang menyampaikan itu. Kemudian ada pribadi Yesus di bumi, itu poinnya. Tapi kalau Yohanes, kedua-dua itu dicampurkan. Jadi yang bersuara itu Yesus, yang di bumi juga Yesus. Jadi mereka menyamakan semua sebutan itu semuanya Yesus gitu loh. Roh Kudus Yesus, Bapa Yesus, Anak Yesus, semuanya. Iya, jadi inilah anakku yang kukasih, Yesus yang ngomong, kan? Roh Kudus yang seperti burung dara, burung merpati, Yesusnya di bawah Yesus juga, gitu. Ya, berarti kan ada 3 Yesus kan logikanya. Loh, alasannya gini, Dem. Kalau ada lebih dari satu entitas, pasti ada conversation antara yang di langit dengan yang di air. Itu alasan pertama, Dem. Terus alasan kedua, itu bukan katanya apa tadi, Bin? Yang Roh Kudus itu bukan sesuatu yang real ya, Bil ya. Cuma kelihatannya aja, Bil ya, kalau nggak salah, Bil ya. Kayak gitu ya. Itu alasannya. Iya, poinnya bukan di situ sebenarnya, karena di dalam Trinitas pun nggak mempermasalahkan masalah itu. Dalam Trinitas itu mengatakan bahwa antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kehendak dan saling mendiami. Jadi itu tidak mendukung Yohanes. Yang menjadi perbedaan kan, apakah pribadi Bapa itu real? Kalau bagi mereka pribadi Bapa itu Yesus, itu problemnya di situ. Tapi kalau Trinitas mengatakan begini, Bapa itu realita konkret, Roh Kudus itu realita konkret, Anak itu juga realita konkret. Jadi jangan bilang bahwa Bapa itu ibaratnya nggak ada gitu. Kalau mereka kan nggak gitu. Ini ada Pak Jordan nih. Pak Jordan tadi kan juga bilangnya bahwasanya, Pak Jordan, anak itu adalah Bapak itu sendiri nggak sih kalau Pak Jordan? Tadi kalau nggak salah ingat Pak Jordan bilang gitu ya, Pak Jordan ya? Iya tadi. Ya, begini Pak. Bagi kami Yesus itu adalah Bapa sendiri, ya kan? Tetapi kita lihat dulu satu sosok, ya saya atau pihak, ya
pada posisi tertentu dia bisa menyatakan dia Bapa. Tetapi dia juga bisa misalnya berperan sebagai anak, sebagai roh. Begitu. Jadi ini yang memang sukar untuk dipahami ya. Kalau untuk saya pribadi ya. Karena dalam diskusi Tritunggal dan Wanas itu perbedaannya di satu kalau Wanas itu menekankan tentang pihak itu atau sosok itu. Sementara Tritunggal ini membahas tentang karakter, sifat, termasuk sifat itu. Nah, sekarang coba kalau misalnya Pak Damienta bisa menjelaskan, apakah Tritunggal itu berbicara tentang sosok? Bukan kan? Halo Pak Damien. Apakah dia berbicara tentang individu atau sosok atau pihak? Bukan cuman berbicara masalah sifat saja Pak, tapi juga berbicara masalah sebutan. Contohnya nih, kita kalau ngomong sifat Yesus ketika dia jadi manusia, Yesus berkata apa? Bapa lebih besar daripada aku belum pergi kepada Bapa. Kemudian tapi ada itu kan berarti sosok juga kan, Dem? Sosok atau entitas kan? Iya. Jadi gini, kalau masalah gini, jadi bukan cuma permasalahan di masalah sebutan saja antara Bapa dan Anak. Nah, kalau dalam Trinitas, patokannya sesuai dengan Alkitab. Di dalam Ibrani 1 ayat 5, bahwa ada Bapa di sorga, ada Anak di bumi. Sebutan Bapa dan Anak itu nggak boleh dicampurkan. Tapi antara Bapa dan Anak, dua-duanya hakikatnya dan ilahi adalah Allah, nggak bisa dipisahkan. Karena sang Anak ini adalah sang firman-Nya. Firman-Nya nggak bisa kita pisahkan dari Dia. Nah, firman-Nya ini yang kemudian diutus oleh Bapa datang ke dunia. Makanya Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa. Jadi sang firman yang datang yang disebut sebagai Anak, bukan Bapa yang turun. Makanya Trinitas itu kan menolak Bapa disalib, Bapa mati, Bapa disiksa. Yang disiksa itu bagi kami adalah Yesus Kristus, sang firman yang keluar dari Bapa. Dan Yesus mengatakan sendiri bahwa dia keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Ketika dia keluar dari Bapa, dia lebih rendah dari Bapa. Kalau Yesus mengatakan begini, Bapa lebih besar daripada aku, artinya kan Yesus membedakan dirinya dengan Bapa. Jadi poinnya di situ. Iya. Karena kalau maksudnya pakai pemahaman Pak Jordan, ketika kejadian pembaptisan di Sungai Jordan itu jadinya gimana kalau tiga oknum ini adalah adalah oknum yang sama gitu. Kan itu dalam satu waktu itu Pak Jordan. Gini Pak. Ini kita lihat ketika peristiwa bagaimana Allah menampakkan diri kepada Musa contohnya ya. Pada waktu itu ketika dia menampakkan kepada Musa, apakah dia fisik atau cuma suara? Apa tadi? Pihak atau apa tadi? Identitas apa? Yang apanya Pak Jordan? Tadi itu yang saya tadi dibilang pihak atau sosok yang sama. Entitas ya. Sekarang ketika Musa Allah menyatakan lewat api itu, apakah dia memiliki fisik atau cuma suara pada waktu itu? Bentuknya, kalau dari wujudnya. Pemahaman Judaism sih secara fisik nggak bisa dilihat. Iya. Jadi sudah berarti yang ada pada waktu itu cuma suara kan? Iya. Cuma sekinahnya aja kalau dari Judaism seperti itu pemahamannya, sekinahnya aja. Bukan fisik secara fisik loh terlihatnya, enggak. Di pembaptisan itu yang sudah kelihatan menyatakan suaranya. Itu sebenarnya bagi tidak masalah. Dialah yang bersuara. Jadi contoh-contoh suara yang di atas itu juga sebenarnya suaranya Yesus yang ada di sungai itu ya waktu itu ya Pak Jordan maksudnya. Iya, tapi kan karena fungsinya sebagai anak kan tidak bisa sebagai bapa. Karena ketika dia menjadi manusia ya jelas bagi saya sebagai fungsi anak nggak mungkin berperan sebagai bapa, sekalipun di dalam penyataannya Yesus sendiri mengatakan khusus kepada orang-orang tertentu, ia menyatakan bahwa dia bapa.
Kalau misalnya gini, Ya, ntar Bro Ben, ntar. Ini saya kasih analogi ya. oh silakan. Nggak mungkin, nggak, ya saya kasih bahasa yang gampang aja nih. Gini, yang pertama, kita harus pahami sebutan Bapa dan Anak, kita harus pahami YHWH, kita harus pahami Allah, kemudian kita harus pahami apa itu Mesias. Nah, saya mulai dari kalimat yang pertama, Mesias, atau bahasa Ibrani Hamasya. Hamasya itu artinya yang diurapi. Kalau Yesus itu Bapa, nggak mungkin Bapa mengurapi Bapa. Nah, Yes. jadi kenapa ada Hamasya? Karena ada yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Yang mengurapi adalah Bapa. Siapa yang Itu ada diurapi? di Mazmur 2 nomor 2, Dem. Betul. Siapa yang diurapi? Yang diurapi adalah sang anak. Ada Bapa yang mengurapi, ada anak yang diurapi. Jadi nggak mungkin Bapa mengurapi Bapa gitu kan? Logikanya gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ngomong nama Yesus. Yesus itu adalah nama dari Sang Mesias, bukan nama dari Bapa. Anda baca gini, jadi kita harus duduki sebutan-sebutan itu. Jangan kita ibaratnya semuanya kita ibaratnya sebutkan gitu. Nanti jadi kacau gitu loh. Jadi Bapa itu bukan namanya Yesus. Roh Kudus itu bukan namanya Yesus. Yang namanya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Matius 1:21. Sebab engkau akan berikan nama kepada anak itu Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi secara logika Yesus itu adalah nama dari sang firman yang diutus oleh Bapa, yang diurapi oleh Bapa. Bapa nggak mungkin mengurapi Bapa. Kalau mengurapi itu ada yang diurapi, ada yang mengurapi, ada yang Ya, diurapi. sudah Jadi, 2 kali itu, Pak. Sudah 2 Iya. kali. Ya, soalnya gini Pak Jordan, kalau kita buka di Mazmur 2 nomor 2, di situ tertulis jelas YHWH dan yang diurapinya atau Mesiahnya. Jadi Iya. YHWH Weal Mesiahu. Betul kata Demian, itu ada itu di Mazmur pasal 2 nomor 2 itu. Ada Pak Jordan. Jadi dibedakan akhirnya di situ. Antara Mesias dengan Tuhan itu beda akhirnya ketemunya. Gini, kata sebutan Bapa dan Anak ya, kita juga perlu mendalami hal ini. Karena saya sudah katakan, misalnya saya bisa berperan sebagai guru, sebagai apa, tapi dikerjakan oleh satu sosok saya sendiri. Nah, itu sebutan Bapa juga kan bukan menyatakan bahwa itu memang namanya, kan itu cuma sebutan. Ya kan, sebab saya mengetahui di sini bahwa Yesus pernah mengatakan ya kepada ahli-ahli Taurat, hukum-hukum ahli pemuka agama pada waktu itu, ketika ada diskusi dengan Yesus, kemudian Yesus mengatakan bukan Musa yang memberikan apa, tetapi Bapakku yang di sorga yang memberikan, kan. Jadi memang ada berbeda kelihatannya, tapi kan bagi kami Bapa yang sudah menjadi anak itu diperankan ya bagi saya. Baru yang kedua, apa ya tadi Pak Demian tadi apa? Tadi mengatakan yang diurapi kan Bapak kok mengurapi Iya. anak. Itu saya. Yang Bapak satu, mengurapi Bapa. ya. Bapak Jadi masa begini, mengurapi dirinya Bapak, sendiri gitu loh maksudnya Demian kita tadi. tidak bisa mengatakan bahwa anak adalah Bapa. Tetapi kan saya mengatakan dilihat dari segi apa? Dari sosok. Sorry, mungkin sosok ini terlalu merendahkan, tapi saya nggak mau pakai, saya miskin Entitas untuk lah. mengambil satu istilah Entitas itu ya. gitu. Ya, jadi sosok yang satu dia juga yang berperan sebagai Bapa, dia juga berperan sebagai anak itu sendiri. Ya, baru yang kedua apa tadi itu? Yang kedua, ada yang pertama dan yang kedua apa tadi? Nama Yang Yesus. mana Pak Jordan? Nah, nama Yesus. Nah, saya lebih percaya kepada Yesus daripada, mohon maaf ya, ini teman dekat juga ini Pak Demian ya. Daripada perkataan, katakanlah asumsi narasi yang dibangun oleh Pak Damian, saya lebih percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan ternyata Bapa itu memiliki nama. Nama itulah yang diberikan Bapa kepada dia. Yohanes 17 ayat 6, bahkan itu 3 kali Yesus katakan loh. Yaitu di dalam ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadamu. Jelas ya, nama Bapa yang diberikan kepada Yesus, nama Bapa dan nama itu telah diberikan kepadaku. Nah, ayatnya yang
ke-12, selama aku bersama-sama mereka, aku melihat mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, ya. Baru ayatnya yang Ya, itu sama dengan ini ke-26. Pak Jordan. Sebentar, Saat Musa bertanya tentang aku nggak Tuhan, suka Biarin- kalau biarin aja, dipotong. bro. terus Tuhan bilang namanya adalah gitu Pak Jordan. Wow. Sebentar, saya menjelaskan Biarin Pak namanya Yordan terlalu selesaikan dulu, melebar. biarin. Iya gitu dong, supaya enak. Nanti sebentar waktunya saya akan menunggu. Nah, ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, ya. Silakan lanjut. Ya saya tanggapi ya, gini, Bro Ben, sebentar, saya duluan. Begini, nama Yesus itu Pak Yordan, itu juga ada nama Bapa. Jadi nggak heran kalau Yesus berkata namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Yesus itu adalah sebuah konstruk. Kalau kita pahami budaya Yahudi, bahwasanya nama Yesus itu artinya Adonai yang menyelamatkan, itu arti namanya. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang gunakan nama Tuhan, tapi nggak pernah dianggap sebagai proper name atau nama diri dari Tuhan. Saharia, Yesayahu, Yeremia, Eliyahu. Yesua, Eliyahu, dan masih banyak lagi gitu loh. Itu semua ada. Bahkan Bapak tahu nggak, Yesayahu itu makna namanya sama seperti Yesua loh. Kalau nggak percaya tanya aja sama Billy. Yosia bin Namanya sama. Nun. Nah, Iya. kalau Bapak mengatakan gini, nama Bapak itu Yesus secara plog gitu kan, maka Bapak bertentangan dengan Yesayahu 42 ayat 8, kemudian Keluaran 3 ayat 15. Bahwa namanya itu Yesaya 42 8. 428. Ani Yatafafe Hushemi. Aku Yahweh, itulah namaku. Iya, Hushemi. Kemudian ini Keluaran 3:15 ya, sabar saya buka. Keluaran 3:15. Biar kita pahami kontekstualnya nih. Biar kita nggak salah menafsirkan Alkitab kita. Kadang-kadang saya selalu bahas ini kalau sama Wanes. Saya bacakan dalam bahasa Ibrani ya. Vayomer ot Elohim el Moshe, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ko tomar el bene Israel, katakanlah kepada keturunan Israel, Adonai Elohei Avotechem, Elohei Abraham, Adonai Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Elohei Yitzhak, Tuhan Yitzhak, Elohei Yakov, dan Tuhan Yakov, silahani alechem, telah mengutus aku kepadamu, Seshemi, itulah namaku, Leolam, untuk selama-lamanya. Kemudian VC, Sikri, dan itulah peringatanku, Ledodor, untuk seluruh generasi. Jadi dikatakan bahwasanya YHWH itulah namanya untuk selama-lamanya nih. Leolam itu bisa semesta, bisa juga selama-lamanya. Kalau dia namanya berubah jadi Yesus, maka Bapak punya Tuhan Bapak punya dua nama tuh. Itu logikanya tuh, secara logika. Nah, kemudian itu yang pertama tuh mengenai nama. Kemudian yang kedua, makanya aku bilang tadi kan, Yesus itu nama kemesiasan. Kemesiasan daripada Sang Firman yang menjadi manusia yang akan melakukan yang namanya penyelamatan. Kita harus pahami itu. Kemudian yang kedua, penyebutan Bapa dan Anak. Nah, sebutan Bapa dan Anak ini kita harus duduki sesuai dengan porsinya. Kalau Bapa tanya saya, apakah Allah mengutus Allah? Saya percaya Allah mengutus Allah. Apakah Allah berdoa kepada Allah? Saya percaya Allah berdoa kepada Allah. Tapi kalau Bapak bilang gini, Bapa mengutus Bapa, saya nggak percaya. Kenapa? Karena Yesus ngomong, Bapa mengutus Anak, bukan Bapa mengutus Bapa. Sebutan Bapa itu kepada Allah yang transenden. Ilah yang transenden. Sedangkan penyebutan Anak itu kepada Sang Firman yang imanen, yang kelihatan. Makanya di dalam Yohanes 1:18 dikatakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Bapa yang ada di pangkuannya. Dialah yang menyatakan tentang Bapa yang nggak kelihatan itu. Bapa itu nggak kelihatan, yang kelihatan itu Sang Anak. Kita harus bedakan itu. Tapi kita nggak bisa pisahkan bahwa Sang Firman ini bukan Allah, Sang Anak ini bukan Allah, nggak bisa gitu. Jadi yang dibedakan ini penyebutan antara pribadi Bapa dan Anak, bukan masalah keilahian, bukan masalah ketuhanan. Itu poinnya tuh. Ya, oke. Kalau masalah nama, Gini, aku izin tanggapi sedikit ya. sebentar dulu, aku mau ibadah. Sudah kok jangan jamnya sudah mau tipu-tipu, lewat, Soe. jadi sebentar. Oh Sebentar. iya, jangan tipu-tipu, benar, harus. Aku mau ibadah sebentar. Tunggu dulu. Nah. Enggak, masa ibadah mau tunggu lagi? Sudah jamnya. Ya, kalau gitu ibadah dulu, ibadah dulu. Ibadah dulu itu. Pelajaran ibadah dulu, pelajaran. Pelajaran pergi Nah, ibadah gitu dulu. dong. Ya, oke ya. Shalom semuanya. Yo, shalom. Shalom Fat. Nah,
Om Billy perbesarkan dulu layar saya. Nah, kita lihat arti. Mau pamer-pamer lagi. Oh, harus. Harus pamer. Harus sombong sama. Billy lagi sibuk dia. Nah, kita lihat di sini di dalam sebentar, rega. Tunggu. Nah, di dalam namanya Jesus Christ, dalam kita ambil sampel ayat pada John 17, bukan John Peter ya. Nah, Bereshit bara Elohim. bukan Bereshit bara, tong. Semaim veta arets. Aku ngambil Bereshit bara. Bereshit bara itu tong. iya, salah. Siapa yang ambil Bereshit bara? Kok sembarang saja. Yohanes Main. 17. Kok garai sekali? Tunggu, berdiam dulu. Nah, kau lihat, kau kan bisa Yohanes baca toh? 17. Biar kau Yo, bantah John nah. Peter juga tuh, John Peter. Tunggu, kau lihat. Yot nikut apa? DP nama. Nama nikut apa? Yot penama nikut apa? Huruf Yot Iya, itu nikut tunjukin apa? biar Iya, saya tanya kita Peko, baca. saya tanya Peko, huruf Yot itu nikut apa? DP nama. Sheva. Bukan Seva, Sere, salah. Nah. Bukan Sin itu. Bukan. Nah, sin nikut apa? Sin, huruf sin nikut apa? Putus suaramu. Huruf sin nikut apa? Huruf sin. Huruf sin. Nikut E. Oh iya, oke. Sin nikut apa? Sin. Ada itu ada huruf Baf itu. Sin nggak ada nikut, putus Huruf suaranya. Baf. Oh, salah. Sin ada nikut. Huruf suruk. Nikut suruk. Nah, Yot Sere, sin nikut suruk, Ain nikut patah. Ya. Putus. Iya, di bawah Yot nikut E, di bawah Yot nikut E. Mbak Deja, suara saya putus-putus nggak Mbak Deja? Aduh. Di bawah Yot nikut E. Nah. Kemudian Shin, Oke. kemudian Vav itu dibaca. Oke. Nggak putus-putus Jaringan ya? saya yang Nah. merah, jaringan saya. Oh iya, kok jaringan garai sekali berarti. Mandi dulu. Nah, Ya, Yot saya baca aja. Ayat berapa? Tidak suruh kau baca, saya tidak suruh kau baca. Saya tahu. Nah, Ve'elehem khaye olam syakiru otcha Elohaiha emet levado ve'et asyir salakta Iya, di bawah Yot nikut E. Kemudian Nah, Shin, nah, nikut suruk, ya kan? Nah, suruk. Nah, ain nikut patah. Yeshua. Jelas? Nah, arti sesungguhnya dari nama Yeshua itu sendiri adalah nih. Kita lihat arti sesungguhnya dari nama Yeshua itu sendiri adalah, nah, jadi kau jangan karang-karang. Yeshua itu artinya he is mana yang saved, tadi mau dia dibaca di yang diselamatkan. mana, bro? Saya tidak suruh kau baca. Nah, kau gerai sekali. Kau penjaringan tuh. Nah, Yod Sere, Sin suruk, Ain patah. Artinya, he is safe. Dia yang diselamatkan. Bukan Adonai menyelamatkan. Kau jangan parlente di sini. Tidak lolos. Ya, gitu. Ya, jadi kau Iya, tidak udah lolos. belum? Ya, kau jangan parlente. Oke. Ya, jadi Iya. Itu kau bacakan itu nggak sesuai dengan grammar bahasanya. tidak bisa. Sabar. Haleluya. Saya belum selesai. Nah, selesaikan dulu kalau gitu. Gini, kamu belajar sejarah. Lafalan Yesua itu adalah terpengaruh dalam bahasa Aramai. Ketika Esra menerjemahkan Tanakh ya Bil ya, ke dalam bahasa Aramai, itu dia mengsingkatkan kalimat Yehosua, dia singkatkan menjadi Yesua. Yesua itu adalah yang bahasa Aramaik sebenarnya, itu singkatan dari kalimat Yehosua. Kalau kau mau tahu nama Yesua itu, Yesua adalah sebuah konstruk dari bahasa Ibrani yaitu Yehosua. Nah, Yehosua, Yeho itu merujuk kepada nama Tuhan. Sua itu akar katanya suaranya dari Yasa, Yod, Sin, dan Ain. Yasa itu artinya menyelamatkan atau keselamatan. Secara tata bahasa Yehosua artinya Tuhan menyelamatkan, itu secara tata bahasa. Bukan dia yang Tuhan selamatkan, dia yang diselamatkan, gak ada. Coba kamu
coba kamu jabarkan sesuai dengan grammar bahasanya. Dari mana kalimat diselamatkan? Di mana? Yasa itu artinya menyelamatkan, bukan diselamatkan. Kalau kamu mengatakan diselamatkan, coba kamu jelasin sesuai dengan grammar bahasa Ibrani, silakan. Oke. Ya. Akar kata apa tadi? Yod sin ayin, ya. Yasa. Jadi dalam peraturan akar kata bahasa Ibrani itu, akar kata itu tidak bisa dibaca, tidak bisa disebutkan, tetapi sebutkan saja hurufnya. Hurufnya ada berapa? 3 huruf. Yod sin ayin. Ya. Nah, yod sin ayin, ya. Kalau kita lihat ya dalam akar katanya, ya. Yang pertama, ya, yod sin ayin itu begini. Dalam bentuk present tense, ya. Yang pertama gini. Mosyi'ah, mosyi'ah, mosyi'in, mosyi'at. Hosyati, hosya'nu, hosyatta, hosya'at. Hosyi'ah, hosyi'ah, hosya'nu, hosyatim, hosyatim, hosyi'u, hosyi'u. Osyi'ah, tosyi'ah, tosyi'i, tosyi'u. Nosyi'ah, yosyi'ah, tosyi'ah, yosyi'u. Hosya'ah, hosya'i, hosyi'u, hosyi'u. Lehosywa. Lehosyia, sorry. Yang artinya to rescue atau to save. Jelas? Iya, Itu yang pertama. to save itu artinya menyelamatkan, to save. Yes, tapi bukan Adonai yang menyelamatkan, tidak ada unsur Adonai. Loh, kau dapat grammar dari mana? Yesua itu itu grammar. dia yang diselamatkan, enggak ada. Oh, itu grammar. To save, soresnya itu to save, menyelamatkan, bukan diselamatkan, ngawur kau. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Di dalam apa namanya? Ini dalam Yohanes pasal 17 nomor 3. Enggak, jangan lari dulu. Aduh, ini Suweb ini lari. Aku ambil sampel ayat ya. Nama Yesus kan di Yohanes 17:3. Yesus Kristus kan, ini kan Yesus Kristus, ya kan? Dari mana kata Yesua menjadi dia yang diselamatkan? Dari mana? Lah tadi kamu menyatakan demikian. Loh, Yesuati itu artinya Yesua, Mosia dan sebagainya yang tadi kau baca. Yesua, untuk menyelamatkan, bukan diselamatkan. Perhatikan di situ ya, yod, huruf yod, sere, sin nikut suruk, ayin nikut patah. Nah, dengan bentuk huruf dan tanda nikut yang sama, kata Yesua itu yod nikut sere, sin bernikut suruk, ayin bernikut patah, ya. Artinya he is safe, dia yang diselamatkan. Loh, nggak ada kata dia di situ. Dari mana kata dianya? Dari mana kata dia? Nggak, di bahasa Ibraninya. Dari mana kata dianya? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kata dianya? Lah karena sudah terbentuk sebagai proper name, makanya proper name memiliki arti. Memang seperti itu. Nggak ada kalimat dia di kata Yesua, kau ngawur. Makanya gue bilang, coba kamu, ya, dari mana kata dianya? Dari mana? Dianya mana? Lah, dianya mana? ini sudah terbentuk. Hurufnya sama. Om Billy perhatikan hurufnya. Yod bernikut sere, sin bernikut suruk, ayin bernikut patah. Jelas? Astaga, Nah. bukan itu nikut. Nikut itu cuma tanda baca, tidak kau ngawur. bisa. Dari mana kata dia? Tidak dia bisa, dari mana? Ya. Data mengatakan demikian. He is safe, dia yang diselamatkan. Lo itu datanya nggak sesuai dengan bahasa Ibrani. Tidak bisa. Ini dari Sefaria juga. Loh, Ini dari udah, di Sefaria. mana kata dianya dalam bahasa Ibrani? Coba kamu jawab. Dari mana kata dianya? Perhatikan, aku mengambil dengan apa namanya dalam, kita lihat juga di sini ya, nama Yesua, orang-orang terdahulu yang bernama Yesua. Nah, nama jangan lari. Lah, Di mana orang-orang kata terdahulu dianya juga di nama situ? Yesua. Nah, mereka datang bersama-sama, Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relea, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum dan Bana. Inilah orang Israel. Nah, di sini ya, kita lihat bentuk huruf dan tanda nikutnya sama. Yod sere, untuk yang Yohanes 17:3 dalam bahasa Ibrani, yod bernikut sere, sin bernikut suruk, ayin bernikut patah. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Asyir ba'u itu artinya Adonai menyelamatkan. Kau ngawur, bukan dia yang diselamatkan. Re'elaya, Mardakhai, Bilsan, Mispar, ya, Bigvai, Rehum, Be'ana, Mispar, Ansei'am, Israel. Nah, di sini ya,
dalam Yohanes 17:3 dalam bahasa Ibrani, tulisan dan bentuk huruf nama Yesus, ya. Yod bernikut sere, shin bernikut suruk, ain bernikut patah. Jelas? Nah, di sini juga sama. Yod bernikut sere, shin bernikut suruk, ain bernikut patah. Nah, dengan huruf tanda yang sama, ya. Kenapa dalam terjemahan yang di sini Yesus, yang di sini masih Yesua? Harusnya ini Yesus juga nih. Ini harusnya Yesus juga nih. Nah, cuman nggak apa-apa karena dalam Sefaria memiliki standar kamusnya. Ini dari sini ya, ini. Dalam Open Scripture on GitHub based on the word of Larry Peirce of the Online Bible. Nah, di sini mengatakan Terjemahin. Yesua, ini Yesua, Yod bernikut sere, Shin bernikut suruk, Ain bernikut patah. Dengan bentuk huruf yang sama ini. Enggak, penjelasan di bawahnya enggak gitu tadi. Ada artinya, tong. Jangan ketawa. Mulu bau sekali. Iya, jangan kelamaan, lu kelamaan. Nah, Yod bernikut sere, Shin bernikut suruk, Ain bernikut patah, ya. Yod bernikut sere, Shin bernikut suruk, Ain bernikut patah. He is safe, dia yang diselamatkan. Oke, ganti-gantian. Matikan gambarannya biar jaringan saya bagus. Enggak, Begini. Sebentar dulu. Sebenarnya Parah kali asal lo. Yesua itu harus kita lacak dari pertama kali kata itu muncul ketika nama Hosea diberikan ditambahin nama Tuhan, yaitu Yod dengan Hei. Jadi Yehoshua. Nah, Iya. kalau Yehoshua secara grammar bahasa bisa dibangun artinya may God save. Kiranya Tuhan menyelamatkan. Tuh. Bisa. Nggak ada Bisa. Mei, nggak ada. Loh, Hosea. Oke. Tunggu ya. Nah, nanti kita buka juga. Iya. Kita buka juga arti nama Hosea dan Yesayau dan Yehoshua. Ganti-gantian lah, nggak usah sampai monopoli. Iya, tenang aja, aku ganti-gantian kok. Ya. Bentar. Nah, ini dia. Lu baca nggak? Name, aduh, kok tar dihapus dulu. Biar aku yang baca. Apaan tuh? HP-nya jatuh. Ya. Demian kok noise sekali. Kok diam dulu? Nama Masa? Yod-Hei, nama Yod-Hei This signifies signifies menunjukkan bahwa Musa berdoa, may May God, God, kiranya Tuhan semoga Tuhan menyelamatkan. Yod-Hei, save. Menyelamatkan. Hosea Ya. ya. Menyelamatkanmu Ya, dari Ya, Hosea from the conspiracy of the spies gitu. Jadi kan Tuhan Nggak, contoh ayatnya Musa kan- mana? Oh ini, astaga masa nggak tahu Dari ayat mata-mata. 16. Bilangan Ayat berapa? bilangan 13 ayat 16. Bilangan 13 nomor 16. Oke, kita Ya. lompat langsung ke bilangan atau Sefer Bamidbar. Keluaran berapa? Bilangan, Bilangan. Tong, 16 ya? bilangan. Jadi bilangan berapa tadi? 13, 14 ya? Ayat 13 16. 13, 16, oke. Ya. Nah, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. 13, 16. Nah, Hosea itu ya. Eleshmot ha anashim asher salach Moshe latur et ha areth vayikra Moshe le Hosea bin Nun Yehoshua. Nah, Hosea. Nah, le Hosea dan Yehoshua itu satu akar kata, Yod, Sin, Ain. Kalau misalkan ini diartikan Adonai menyelamatkan, berarti ini juga dengan aturan main yang sama karena akar katanya sama, Yod, Sin, Ain. Loh, Betul. iya, kalimat terakhir bin nun nggak gini loh. Di situ nggak ada Yeho yang artinya semoga Tuhan menyelamatkan. Coba kalian baca. Lah ini holamale Yeho. Sabar. Ini holamale. Bisa. Loh, Yehoshua. Dia nggak tahu nih ikut. Sabar. Yehoshua kenapa? Karena Ya, asal katanya kan ganti-gantian. Hosea. Ganti-gantian, Asal sabar. namanya kan Hosea, ada Iya. O-nya. Om Billy Saya- ini bukan Om Billy. Ganti-gantian lah. Ini siswa ini kayak Anak ini bocil konyol, sini. belum suka gigi.
Nah, coba sekarang kamu ngomong. Coba. Nggak, sabar, ganti-gantian dulu. Gini, Yeho itu adalah bacaan singkat dari nama Tuhan. Sua itu soresnya adalah yasa. Sabar, 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 sabar. Sua itu soresnya adalah yasa yang artinya keselamatan. Tidak ada kata mungkin, tidak ada kata dia. Yang tadi kamu tunjukin itu nggak ada katanya dalam bahasa Ibrani. Kalau diselamatkan nih, sabar ya. Diselamatkan tuh bahasanya gini. Sabar, saya ambil ayatnya dulu biar kamu paham. Kecuali kamu bisa membangun arti kata itu sesuai dengan grammar, bukan sesuai dengan nikut. Nikut itu cuma tanda baca. Kamu kok nggak nyambung. Bentuk huruf, bentuk huruf. Sabar. Nih contohnya bilangan 10 ayat 9. Venosyatem artinya dan kamu akan diselamatkan. Bilangan berapa? Bilangan berapa? Tunggu. Bilangan berapa? Bilangan 10:9. 10 nomor 9. Oke, lanjut. Iya. Venosyatem dan kamu akan diselamatkan. Nah, soresnya pun adalah yasa. Nah, tapi bacaan maknanya berbeda dan terjemahannya sesuai dengan bahasanya. Dari mana kata dan, V, dari mana kata kamu, semuanya ada. Sedangkan yang tadi kamu bilang, dia yang diselamatkan, itu nggak ada bahasanya. Nggak ada kata dia di situ. Sebentar. Yehosua nggak ada kata semoga, nggak ada kata dia. Kecuali kamu bisa membangun definisi maknanya dengan grammar, tata bahasa. Masalahnya nggak ada. Kau ditipu-tipu masalahnya. Itu oke. Saya tanggapi ya. Nah, ini kita lihat Demian dia nggak ngerti gramatika bahasa Ibrani. No ini mewakili ya. No ini ya. Aduh. No ini mewakili pronoun anahnu, kami bukan kamu. Nah, berarti Demian terkena prank sama terjemahan. Nah, diselamatkan. Nah, Allahmu. Nah, ini nggak ada pronounnya nih, diselamatkan. Nah, ternyata dalam original teksnya terdapat pronoun. Nggak ada kami atau kamu di situ ah. Nah, nosya'atem, kalian diselamatkan. Gitu. Ya, jadi no ini ya. Aduh deh, konyol kali nih anak. Sikat gigi dulu ya. Berngomong. Nah, kembali lagi ya. Dalam berapa tadi yang dari tadi saya bilang dan semoga kamu diselamatkan. Kok nggak nyambung nih orang loh. Nah, sejak kapan ya. saya bilang kami? Saya bilang kamu tadi. Gantian. Gemen ngomong saya nggak potong. Nah, Lehosya ya. Iya, mulutmu bau masalahnya. Nah, Lehosya dan Yehoshua akar katanya Yod Sin Ain ya. Dan juga dia mengatakan ini bukan O. Nah, kita lihat di sini. Ya, Biblical Hebrew, Gera diperhatikan ini Kristen ya. Kita lihat nikutnya. Dalam nikut Holamale, Holamale nikutnya apa itu? Oh, jedor, halelupa. Ya. Jadi ini harusnya O, bukan U. Gitu. Kalau U itu di huruf sin, nikutnya kubuts. Gitu. Coba lihat di PLM. Okay. Saya lihat di PLM. Sabar, sebentar bro. Sebentar bro Bill. Banget itu. Sebentar bro Bill. Saya tanggapi dulu bro. Boleh ya, saya sama Sueb. Begini, saya tadi tidak mengatakan dan semoga kami akan diselamatkan, nggak ada. Dan kamu akan diselamatkan. Ini saya pakai interlinear, jadi nggak usah framing sembarangan di sini, nggak usah apa. Mulut lu yang bau. Sabar. Oke, sabar ya. Gini ya. Si Sueb ini Bill, dia itu nggak pernah belajar sejarah, makanya otaknya dungu. Kata Yesua menghujat. Sabar. Menghujat kamu ya. Nah, mulutnya di sekolah dulu ya. Mulut dulu di sekolah dulu. Nah. Sabar. Berarti kan dia mengatakan saya dungu loh. Coba. Mulutnya dia menghujat ya, bukan aku ya. Maaf. Nih, saya kasih satu ayat buat kamu bisa belajar nih, sabar. Padahal kita udah diskusi udah lama loh. Kok dia menghujat gitu? Pajaran saja saya hujat. Iya, sorry. Nih, saya kasih satu ayat buat kamu nih, biar kamu paham. Sabar ya.
Aduh, Sueb ini kacau sekali. Makanya kamu belajar budaya dulu. Yesua itu nama yang Nah, sama seperti lanjut. Yehosua. Hmm. Nih, sabar. Sabar. Nih, kamu bisa bacakan Nehemia 8 ayat 17. Nehemia Nehemia 8 ayat berapa? 17. Nehemia 8 17 Nehemia itu 8 pun nomor 17. Oke. sabar dulu, saya ganti-gantian, saya jelasin dulu. Nanti baru kau tanggapi, lanjut, jangan on cam. Nanti lanjut. jaringan saya nanti hancur. Sabar dulu. Aku close game sudah. Saya belum selesai. Gini ya. Kau bacakan itu. Nama Yosua bin Nun itu diterjemahkan itu dipakai apa di situ? Bukan pakai Yehosua. Yesua bin Nun. Dari mana kata Yesua ini? Dari terjemahan Torah ke dalam bahasa Aramaik. Esra dia menulis Torah ke dalam bahasa Aramaik. Kemudian dia konstruk, dia singkatkan nama Yehosua menjadi Yesua. Jadi Yesua dan Yehosua itu nama yang sama, PA. Kau belajar dulu, nggak usah ngawur. Sabar. Kita tunggu PA. Nah. Gitu ya, bagus kamu. Tunggu. Padahal pada Bang Daniel dengan Bang Jordan sekalipun apa namanya blunder nggak aku hujat. Padahal kita udah lama diskusi tapi dia hujat loh. Nah. Belum. Sabar. Jadi Tadi gini, kalau saya hujat kau gimana coba? sorry. Jadi Oke, gini, lanjut. Yehosua itu nama yang sama seperti Yesua dan Yehosua itu sama. Yesua itu adalah konstruk dari Yehosua. Dari mana kata Yesua? Ketika Taurat diterjemahkan oleh Esra ke dalam bahasa Aramaik, kau bisa buka tuh Targum Aramaik itu. Dari mana kata Yesua itu? Entah kalau kau kasih bahasa Aramaik kau nggak bisa baca nangis. Sabar. Jadi gini, Yeho itu adalah nama Tuhan. Sua itu artinya keselamatan. Secara tata bahasa, Yehosua itu artinya Adonai menyelamatkan, bukan dia yang diselamatkan dan semoga dia yang selamatkan. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kata dia dan nggak ada kata semoga. Yeho Adonai, Sua menyelamatkan. Artinya Yehosua itu ya Adonai menyelamatkan, sama seperti Yesua. Yesua itu konstruknya nggak beda, jangan ngawur lah. Aduh, kacau. Udah? Ayo, mau apa lagi? Ntar. Buka aja di PA Lim, jelas tuh PA Lim tentang Dia buka yang tadi saya kasih tuh ayatnya itu loh. Nehemia 8:17. Nehemia berapa? Ayo, jangan Nehemia kabur kau. Nehemia 8:17. Tunggu. Masa demi ini kau pencem. Faya asyukol hakahal, kemudian hasyafim min hasfi sukot fayesfu fesukot kilo asu mimei Yesua bin Nun. Tuh, Yesua bin Nun. Ini berbicara tentang siapa? Yesua muridnya Musa. Atau apa namanya, hambanya Musa. Itu ini nih. Jadi Yehosua dan Yesua itu nama yang sama. Makanya nggak usah framing, belajar dulu. Oke. Berarti sekarang kita kasih pelajaran ya, pelajaran bahasa Ibrani. Ngaku kan, sama kan namanya kan? Tunggu dulu. Nehemia berapa tadi? Nehemia berapa? Nehemia 8:17, ayo. Oke, Nehemia 8:17. Oke, tunggu. Yeremia lagi, tunggu salah klik. Nehemia 8:17 ya. Ini seluruh jemaah ini. Yosua bin Nun. Ya, sebenarnya seluruh majelis. Itulah pokoknya. Ini pakai kehilat. Nah. Iya, coba. Baya asyukhal haqqahal hasyabim min hasyabi syukot ya bayasbu wasyukot kilo asyu mimei Yeshua bin Nun ya ken benai Israel adyon tunggu dulu watahi simcha gedola meot. Nah, Yeshua ya, Yod bernikut syere, Shin bernikut suruk, Ain bernikut patah. Bin Nun. Bukan bin Nunnya. Ini Yesuanya ini yang aku fokus itu di Yesuanya ini. Ini ketawa. Dia mengetahui keblundernya sendiri. Iya, itu nama yang sama. Dipencet aja, dipencet itunya kata Yesuanya. Kok ngawur nih orang? Dipencet aja. Bill, yang Yesua Nun itu di situ siapa tuh?
Bil, yang Yesua bin Nun di situ siapa? muridnya Musa. Kan? Iya. Nah, Muridnya Musa kan? Nah, berarti Yosua bin Nun juga Adonai menyelamatkan dong dengan turun yang sama. Lah emang arti nama itu begitu, gimana sih ngawur kau? Nah, makanya itu kita lihat dulu artinya. Makanya sebentar, makanya kamu belajar kata Yesua itu terpengaruh dalam budaya Aramai. Yesua itu ada konstruk dari Yehosua. Yesua dan Yehosua itu nama yang sama. Jangan kau bedakan kawan. Aduh, kacau. Enggak saya enggak bilang beda, saya enggak bilang beda. Tadi kau Kata saya bedakan. tadi enggak bilang beda. Tadi kau bedakan Yehosua dan Yesua. Ayo. Karena memang teksnya berbeda. Lah, tunggu dulu. Kau belajar dulu Kita lihat Yesua dulu itu dari dalam mana kamus. katanya. Nah, kita lihat dulu dalam kamus. Kan ada kamus. Tunggu dulu. Tapi tunggulah dulu, kau jangan marah padaku. Kau jangan marah. Nah, tadi dia marah-marah saya nih, Demian ini udah bilang saya dungu. Udah bilang apa? Kan dia Dia bedakan menghujat. Yesua dan Yehosua emang parah itu. Masa Yesua dan Yehosua Nah, dibilang beda? makanya tunggu dulu ya. Ya, dalam ini. Di dalam ini ya, Nehemia 8 nomor 17 kan? Nah, ini ntar ya. Aku ini dulu. Nah, Nehemia 8 17 jelas. Nah, Yesua ini Yod bernikut sere, ini Yod bernikut sere, Sin bernikut suruk, Ain bernikut patah. Artinya he is safe, dia yang diselamatkan. Dor kau. Nah, di sini. Itu bukan astaga. Itu tadi sudah dijelasin. Kau masih ngawur. Sefaria. Pakai Sefaria. Nah, dia yang diselamatkan. Dengan huruf yang sama kan? Kamu jelasin sesuai dengan akar katanya. Kalau akar kata, dari mana akar kalimat dia yang akar kata diselamatkan? semua Dari udah mana tahu. kalimatnya? Yang mana? Iya, kalau akar kata semua udah tahu. Yod sin ain. Kata Yesua yang Kalau akar kata semua udah tahu. dari mana katanya? Ya, matiin dulu layarmu, jaringan saya ini hancur. Tunggu. Matiin dulu itu layarmu, jaringan saya hilang. Nah, kita lihat di sini ya. Jaringan saya terganggu. Tunggu, nggak apa-apa, itu dari tamu, nggak apa-apa. Nanti besok minta donasi lah ke pendeta biar kau dapat HP baru. Ya, nah ini. Yod bernikut sere, Sin bernikut suruk, Ain bernikut patah dalam Nehemia pasal ke-8 nomor 17. Nehemia, kita lihat di sini. Sefania, Zekaria, Malaki, Hosea, Dakiskil, Nehemia. Nah ini 8 17. Perhatikan hurufnya. Yod bernikut sere, Sin bernikut suruk, Ain bernikut patah. Ya, jelas? Nah, di sini juga ya, aku juga sama-sama ya. Nehemia 8 17. Tunggu. Nah ini. Nehemia 8 17. Nah, Nehemia 8 17. Yodnya bernikut sere, Sinnya bernikut suruk, Ainnya bernikut patah. Ya. Nah, he is safe, dia yang diselamatkan. Begitu. Jadi kalau misalkan kata Hosea, Yehoshua itu sama, berarti artinya di sini artinya dia yang diselamatkan. Matikan layarmu, bro. Silakan. Gitu. Iya, matikan dong layarmu, jaringan Udah. saya. Dulu kematikan. Silakan. Kenapa Ki? Sabar ya. Oh. Sabar, masih putus-putus. Gitu Ya, oke, ya. sabar ya. Saya ambil data Lanjut. dulu. Saya pakai HP-nya di loading. Tadi dalam Nih, Bamid saya tadi? buka dari Lu bisa buka dari ini enggak? Jangan kamus dari Sefaria, kamus dari apa namanya? Kamus dari aplikasi bahasa Ibrani. P-Alim Saya aja, nggak punya. P-Alim. Nggak ada. P-Alim. Ya, P5 atau apa gitu. Apa itu P5? Nah, ini saya bacakan dari kamusnya ya. Sabar. Kamu siapa? Origin
origin dari kamus bahasa Ibrani. Dari Pialim bisa buka Pialim nggak, atau kamus-kamus bahasa Ibrani yang lain. Artinya Apa itu Pialim? Yahweh Hasef. Yahweh Hasef, Yahweh menyelamatkan. Coba ambil tunjukin itu Pialim itu. Ambil Bisa tunjukin ditunjukin lah. nggak? Atau Ambil yang lain? tunjukin. Nah, di sini Nggak tahu. dikatakan part of speech, proper name, nama diri, maskulin, bergender laki-laki. Jadi ini dikatakan bahwa Yahweh Hasef, Yahweh atau Adonai menyelamatkan. Yosua di Jewish leader, pemimpin Yahudi. Nah, jadi ini secara itu ini saya buka dari kamus bahasa Ibrani. Nah, secara bahasa Yeho itu merujuk kepada nama Tuhan. Sua itu soresnya yas, artinya keselamatan. Jadi nggak ada kata dia. Dia yang diselamatkan itu nggak ada. Tadi kan kamu bacakan dia yang diselamatkan, kan bahasa Ibrani-nya nggak ada. Nggak He ada kata is safe. dia. Iya, He nggak is ada. safe. Arti bahasa Inggrisnya he is safe. Iya, bahasa Ibrani-nya tidak ada dibilang di situ dia yang diselamatkan, nggak ada. Tapi Adonai yang menyelamatkan, Yehosua. Contohnya, contoh kasus yang lain, Rafael. Rafa itu artinya penyembuh. El itu Menyembuhkan. artinya Tuhan. Nah, Rafael artinya Tuhan penyembuh. Itu secara bahasa. Yesayahu itu pun soresnya sama, Yasa juga. Artinya Hasya menyelamatkan. Contoh-contoh kasus yang lain, Sakarya. Sakar itu artinya mengingat. Yah itu adalah konstruk dari YHWH. Sakarya artinya mengingat Adonai. Jadi nggak ada dibilang di situ Adonai mengingatkan, nggak ada, tapi mengingat Adonai. Nah, begitupun dengan kasus Yehosua. Yeho itu artinya Adonai, Sua itu artinya keselamatan. Yehosua, Adonai menyelamatkan. Jadi kalau kamu bilang dia yang diselamatkan, dari mana penjelasan bahasa Ibrani-nya? Pakai grammar gitu loh. Jadi biar kita paham, karena saya lihat di kamus bahasa Ibrani, Adonai atau Yahweh Hasef, Adonai menyelamatkan. Jadi jangan cuma buka satu kamus saja, coba kamus-kamus yang lain, Don. Itu maknanya ada banyak tuh. Nah, oke. Kita lihat lagi, ya. Nah. Aduh. Tadi kan bilangan 13-16 kan? Berarti kan kita lihat bentuk hurufnya. Nah, Yod nikut Shefa, ya. Hei holam sempurna, Sin nikut kubut, Ain nikut patah. Jelas? Nah, Yod bernikut Shefa, Hei bernikut holam sempurna, holam ale, Sin bernikut kubut, Ain bernikut patah. Yehoshua, later Yeshua sama, ya, is salvation, gitu, ya, salvation. Jadi Yod itu mewakili apa namanya, mewakili Adonai, ya. Is salvation, Tuhan adalah keselamatan, begitu, bukan Adonai yang menyelamatkan, begitu. Berarti Elisha juga Adonai, Tuhan itu adalah keselamatan, gitu. Gitu, ya. Saya pakai dari kamus, dari kitabnya memilih. Ini ada kamusnya, ya. Aku pakai kamus. Dia bilang minta kamus, kan ini aku kasih kamus BDB. Gitu. Yeshua, Yehoshua. Nah, ada yang bernikut kubut, ada yang bernikut suruk, ya. Gitu. Yod is salvation, Yod mewakili Hashem, adalah keselamatan, begitu, ya. Jadi pakai kamus. Dia minta kamus, kan ini aku kasih kamus. Nah, kalau mau minta bahasa Aramaik, ntar aku kasih bahasa Aramaik, kau kejang-kejang, kau nggak bisa baca soalnya, nggak ngerti. Ini ada yang bisa baca Aramaik nggak nih? Aku kasih Aramaik kalau mau. Mau Aramaik nggak nih? Iya. Mau Aramaik nggak nih? Coba baca. Tolong matikan dong. Udah belum? Nggak bisa baca Aramaik nggak nih? Nggak bisa? Nggak bisa, ya? Nah, oke.
Dor. Jangan lari kemana-mana dulu. Iya, Buka- ini bukakan kamus yang minta tadi. kamus. Minta kamus kan. Nah, Yehoshua ada scene yang bernikut kubus, ada juga Loh, scene yang jangan lari bernikut suruh. jangan lari ke Remai, kau lari kemana-mana. Iya, udah. Sekarang udah kayak berani, sekarang udah kayak berani. Enggak karena aku Nah, tahu kan itu berarti Yehosua yang kemudian Nah. menjadi Yesua. dan later itu Iya, Yehosua kemudian letternya itu Yesua kan. Nah, noun proper name maskulin. Iya, Yehosua Nah. yang kemudian nanti menjadi Yesua itu Ya, loh. ini kan. Nah, ini pintar berarti. Yod is salvation. Yod mewakili Adonai. Is salvation. Tuhan adalah keselamatan. Allah adalah keselamatan. Hashem adalah keselamatan. Adonai adalah keselamatan. Om Billy, jelas? Yod is salvation. Ya. Berarti Hashem adalah keselamatan. Adonai adalah keselamatan. Bukan Adonai yang menyelamatkan. Jangan kau framing. Ada di sini kamusnya. Oke? Yod Gitu. is salvation. Oke. Nah, berarti Hashem adalah keselamatan. Benar? Or Yod is apa lagi sampingnya? Opulence. Ambulance. Oke. Nah, berarti kalau Yod is salvation, berarti Hashem adalah keselamatan, benar? Iya. Nah, berarti arti dari nama Yeshua yang sama dengan Yehoshua dan Yehoshua ini, ya, berarti Yod is salvation, ya. Hashem adalah keselamatan, bukan Hashem yang menyelamatkan, gitu. Jadi jangan ngadi, nggak boleh. Gitu.